Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Situnita. Di sini saya akan berbicara tentang tugas 2 manajemen keuangan dalam konteks berbagai macam lembaga keuangan dan laporan keuangan. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana lembaga keuangan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita pertimbangkan mengapa pemahaman tentang lembaga keuangan sangat penting, baik secara individu maupun secara kolektif. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan melihat betapa pentingnya lembaga keuangan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan finansial. Jika berbicara tentang lembaga keuangan, apa yang kalian akan ketahui tentang lembaga keuangan? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan definisi tentang lembaga tersebut. Lembaga keuangan adalah entitas atau organisasi yang beroperasi dalam sektor keuangan dan berfungsi sebagai perantara atau penyedia berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menghimpun dana, mengalokasikan dana, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Ada berbagai macam lembaga keuangan yang beroperasi di berbagai tingkatan dalam sistem keuangan. Berikut adalah beberapa macam lembaga keuangan yang umum ditemui. Yang pertama adalah bank komersial. Ini adalah lembaga keuangan yang paling umum. Mereka menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Bank komersial juga menawarkan berbagai layanan keuangan seperti rekening giro, tabungan, dan kartu kredit. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Ini termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas, dan dana pensiun. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan seperti asuransi jiwa, pembiayaan kendaraan, perdagangan, saham, dan manajemen investasi. Yang ketiga adalah koperasi keuangan. Koperasi keuangan adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Mereka menyediakan layanan keuangan seperti simpanan dan pinjaman kepada anggota mereka. Yang keempat adalah bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian sistem keuangan negara, pengendalian suplai keuangan, dan menjaga stabilitas harga. Contoh bank sentral termasuk Bank Sentral Eropa, ECB, dan Federal Reserve (FID) di Amerika Serikat. Bursa Efek. Bursa Efek adalah tempat di mana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Contoh Bursa Efek termasuk Bursa Efek New York (NYSE) dan Bursa Efek London atau LSE. Selanjutnya adalah lembaga investasi. Ini termasuk dana investasi dan manajer investasi. Mereka mengelola dana nasabah untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti. Selanjutnya adalah lembaga penjamin simpanan. Lembaga ini bertugas melindungi simpanan nasabah jika bank tempat mereka menyimpan uang mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Berikutnya adalah lembaga pembiayaan dan sewa beli. Lembaga ini memberikan pembiayaan untuk pembelian barang-barang besar seperti mobil dan peralatan dengan cara sewa beli atau kredit. Lalu ada lembaga mikrofinansir. Lembaga ini memberikan layanan keuangan kepada individu dan bisnis kecil yang mungkin sulit mendapatkan akses ke layanan keuangan tradisional. Lalu ada lembaga pengelolaan investasi. Lembaga ini mengelola investasi besar seperti dana pensiun dan dana asuransi dan menginvestasikan yang dalam berbagai instrumen keuangan. Lanjut, ada lembaga keuangan internasional. Lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara dalam pengembangan ekonomi dan penanganan krisis keuangan. Yang terakhir adalah lembaga keuangan syariah. Ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba dan aktivitas keuangan yang bertentangan dengan hukum Islam. Tentu saja ada banyak lembaga keuangan lain yang ada di berbagai negara dan memiliki peran serta fungsi yang berbeda dalam sistem keuangan mereka. Setiap jenis lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi dan sistem keuangan yang sehat. Setelah membahas tentang lembaga keuangan, mari kita bahas pula mengenai laporan keuangannya. Ada yang tahu apa itu laporan keuangan?
Ya, itu adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi nirlaba, atau pemerintah dalam periode waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja keuangan entitas tersebut kepada para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan umumnya terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba bersih suatu entitas selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam satu tahun fiskal, laporan laba rugi mencerminkan kinerja operasional entitas tersebut. Yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas mencatat aliran masuk dan keluar kas selama periode waktu tertentu. Ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas membantu dalam memahami sumber dan penggunaan dana entitas. Yang ketiga adalah neraca balance sheet. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, misalnya kas, piutang, dan properti. Kewajiban, misalnya hutang dan utang, dan ekuitas pemilik. Neraca memberikan gambaran tentang seberapa liquid dan sehat keuangan entitas tersebut. Selain ketiga laporan keuangan utama di atas, terkadang laporan tambahan juga disajikan seperti laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tambahan lainnya yang memberikan informasi lebih detail tentang kinerja keuangan dan transaksi penting. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan tentang laporan keuangan, termasuk satu adalah laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan (SAK) dan di Indonesia atau International Financial Reporting Standard (IFRS) jika berlaku. Yang kedua adalah laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang independen kecuali dalam kasus entitas kecil yang mungkin tidak diwajibkan untuk diaudit. Yang ketiga adalah laporan keuangan harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti dan transparan, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang informasi berdasarkan laporan tersebut. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen, pemegang saham, bank, investor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, evaluasi kinerja keuangan, dan menjaga transparansi dalam aktivitas keuangan entitas. Dalam penutup presentasi ini, kita telah menjelajahi dunia yang menarik dari lembaga keuangan dan laporan keuangan. Saya harap presentasi ini telah memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Lembaga keuangan adalah tulang punggung ekonomi yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi aliran dana, mendukung pertumbuhan bisnis, dan memastikan stabilitas keuangan. Mereka bukan hanya entitas yang mengelola uang, tetapi juga pilar ekonomi kita. Laporan keuangan adalah alat yang kuat untuk memahami kesehatan finansial suatu entitas. Melalui laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, kita dapat menggali lebih dalam ke dalam kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang berdasarkan fakta. Penting untuk diingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam dunia keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan disajikan dengan jelas adalah fondasi kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan mereka. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar dan menggali lebih dalam tentang topik ini. Pengetahuan tentang lembaga keuangan dan laporan keuangan bukan hanya relevan dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan pribadi kita.